Pradyumna dalam Wiracarita Mahabharata adalah seorang kesatria Yadawa, putra Sri Krishna dan Rukmini. Konon, ia merupakan titisan Kamadewa atau Kamajaya sang dewa cinta. Asal-usul kelahirannya ke dunia diceritakan saat Dewa Kama pernah diubah menjadi abu oleh mata ketiga Dewa Siwa. Kemudian akhirnya Dewa Siwa memberkatinya bahwa ia akan terlahir kembali sebagai putra Rukmini dan Sri Krishna dengan nama Pradyumna. Dan istri Dewa Kama yaitu Dewi Ratih akan terlahir sebagai Mayawati, pelayan Raja Asura yaitu Sambara. Ketika Pradyumna berusia 10 hari, seorang Asura bernama Sambara menculiknya karena ia takut pada ramalan bahwa ia akan dibunuh oleh Pradyumna. Sambara membuangnya ke tengah laut yang dipenuhi hiu dan buaya yang ganas. Seorang ikan lalu menelannya sehingga Pradyumna selamat. Sementara ikan itu ditangkap oleh nelayan. Kemudian nelayan menjualnya, lalu dibeli oleh sang Raja Asura yaitu Sambara. Sambara menyerahkan ikan tersebut kepada pelayannya yang bernama Mayawati untuk diolah menjadi masakan yang enak. Saat membelah perut ikan tersebut, Mayawati terkejut karena melihat seorang bayi yang masih hidup di dalamnya. Bayi Pradyumna akan dirawat Mayawati hingga menjadi besar dan tampan. Resi Narada datang dan memberitahu Mayawati bahwa Pradyumna adalah titisan dari Dewa Kama, sedangkan Mayawati adalah titisan Dewi Ratih yaitu istri Dewa Kama. Saat Pradyumna dewasa, dia bertanya kepada Mayawati, sebetulnya siapakah dia dan siapakah Mayawati yang memeliharanya. Lalu Mayawati menceritakan tentang kehidupan mereka sebelumnya, bahwasannya Pradyumna adalah titisan Dewa Kama dan Mayawati titisan Dewi Ratih. Mayawati juga menjelaskan bahwa Pradyumna adalah putra Sri Krishna dan Rukmini yang diculik oleh Raja Sambara dan dibuang ke tengah laut. Pradyumna selama hidupnya bersama Mayawati diajarkan ilmu Mahamaya untuk mengalahkan Raja Sambara. Karena Mayawati yakin kematian Raja Sambara berdasar takdirnya akan dibunuh di tangan Pradyumna. Pradyumna kemudian menantang duel Raja Sambara. Raja Sambara mengeluarkan ilmu Mahamaya alias ilmu kanuragan, akan tetapi tidak dapat menundukkan Pradyumna. Ilmu Pradyumna, ajaran Mayawati lebih tinggi, dan berkat kelemahan-kelemahan Raja Sambara yang telah diketahui Pradyumna lewat Mayawati, dan akhirnya Raja Asura Sambara dapat dikalahkan dan mati di tangan Pradyumna sesuai ramalannya. Setelah kekuasaan Raja Sambara berakhir, Mayawati lalu mengajak Pradyumna ke Dwaraka, ke tempat orang tuanya. Rukmini pada saat itu benar-benar kaget melihat pemuda ini yang wajahnya mirip sekali dengan Sri Krishna. Rukmini menceritakan ke mereka bahwa dulu sempat kehilangan anak, dan jika dia masih hidup andai kata akan seusia dengan pemuda ini. Selanjutnya
Datanglah Sri Krishna menghampiri pemuda-pemudi ini yang bertamu ke Dwaraka. Tidak lama kemudian lalu datanglah Resi Narada menjelaskan siapa identitas pemuda-pemudi ini. Mereka adalah Pradyumna yang hilang diculik saat bayi yang merupakan titisan Dewa Kama. Sementara wanita ini adalah yang merawat Pradyumna hingga dewasa yang bernama Mayawati, si titisan Dewi Ratih. Akhirnya seluruh warga Dwaraka berbahagia karena Pangeran Dwaraka yang hilang telah kembali. Selanjutnya Pradyumna dan Mayawati akhirnya menikah di Dwaraka. Selain Mayawati, Pradyumna juga dikisahkan memiliki istri lain bernama Rukmawati. Pernikahan dengan Rukmawati, Raja Rukmi dari Widarba berselisih dengan Krishna karena ia tidak merestui pernikahan adiknya dengan Krishna. Akhirnya ia menantang Sri Krishna untuk bertarung. Setelah dikalahkan oleh Sri Krishna, Raja Rukmi tidak kembali ke kerajaannya. Sebaliknya, ia mendirikan kota yang diberi nama Bojakata. Raja Rukmi memiliki putri yang bernama Rukmawati. Untuk memperbaiki hubungannya dengan Sri Krishna, putri tersebut dinikahkan kepada Pradyumna. Dari pernikahan tersebut, Pradyumna dikaruniai putra yang diberi nama Aniruddha. Pertarungan sengit antara Sri Krishna melawan Dewa Siwa, penyebabnya adalah Banasura. Siapakah Banasura ini? Banasura adalah keturunan dari Prahlada dan anak tertua dari 100 putra Raja Bali. Karena dia menyukai Dewa Siwa sejak kecil, dia bermeditasi dan menyembah dengan keras untuk menyenangkan Dewa Siwa ketika dia dewasa. Banasura merupakan seorang pemuja Siwa yang taat. Dewa Siwa muncul di hadapannya dan memberinya anugerah 1000 senjata yang membuatnya sangat kuat. Banasura juga meminta anugerah agar Siwa akan selalu melindunginya setiap kali Banasura dalam masalah besar, dan Dewa Siwa mengabulkannya juga. Setelah mendapat anugerah dari Dewa Siwa, Banasura berbalik malah menjadi seorang yang egois dan sombong. Dia bahkan menyerang Kailas, tempat tinggal Dewa Siwa. Melihat ini, Dewa Siwa marah dan murka dan mengingatkannya bahwa kematiannya sudah dekat. Dia akan melihat kematiannya ketika bendera di gerbang kerajaannya akan dipatahkan. Banasura memiliki seorang putri yang bernama Usha yang melihat seorang pangeran tampan dalam mimpinya dan jatuh cinta kepadanya. Suatu hari, dia memberitahu salah satu pembantunya yang bernama Citraleka tentang mimpinya itu. Citraleka adalah teman Usha yang merupakan putri dari Kumbanda, Menteri Banasura. Citraleka adalah seorang seniman berbakat yang membantu Usha untuk menggambarkan pemuda yang terlihat dalam mimpinya dengan membuat sketsa sang pangeran tampan tersebut. Citraleka dengan kekuatan supranaturalnya menggambarkan sang pangeran yang terlihat dalam mimpi Usha. Usha membenarkan bahwa gambar itu adalah orang yang sama.
orang yang dilihatnya dalam mimpinya. Lalu Citralekha memberitahu bahwa pangeran itu adalah Aniruddha, cucu Sri Krishna. Usha memintanya untuk membawa Aniruddha kepadanya. Setelah Citralekha mencapai Dwaraka dan membuat Aniruddha tertidur, kemudian Citralekha membawa Aniruddha ke istana Banasura saat dia masih tertidur. Ketika Aniruddha bangun, dia menemukan dirinya di depan Usha. Usha kemudian menjelaskan tentang mimpinya dan bagaimana dia jatuh cinta kepadanya. Aniruddha melihat keindahan Usha, lalu dia juga jatuh cinta kepadanya. Mereka tinggal bersama di kamar Usha selama beberapa hari. Saat Aniruddha tinggal bersama Usha, bendera di gerbang kerajaan patah dan terjatuh. Melihat hal ini, Banasura menjadi curiga bahwa ada orang luar di istananya. Ketika Banasura mengetahui tentang kisah cinta antara Aniruddha dan Usha ini, dengan marah dia mengurung Usha di sebuah benteng di atas bukit kecil. Benteng ini dikelilingi oleh api dari semua sisi. Banasura mengirim pasukan untuk menangkap Aniruddha. Tetapi dia bertarung dengan gagah berani dan mengalahkan mereka. Banasura kemudian dengan menggunakan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Dewa Siwa, lalu mengikat Aniruddha dengan ular dan memenjarakan Aniruddha. Sementara itu, di Dwaraka terjadi kegemparan karena Aniruddha telah hilang dari Dwaraka. Resi Narada menceritakan seluruh rangkaian kejadian kepada Sri Krishna. Sri Krishna bersama dengan Balarama, Pradyumna, dan Satyaki memimpin pasukan sebanyak 12 Haksawini. Nah, ini adalah lebih besar dari pasukan Kurawa maupun Pandawa dalam perang Kurusetra. Balarama dengan kekuatannya menghancurkan semua pasukan Banasura. Mereka merebut Sonitpura dari semua sisi. Banasura juga menyerang pasukan Sri Krishna dengan kekuatan yang sama, tetapi ia mulai merasa tidak berdaya di depan Sri Krishna. Kemudian Banasura berdoa kepada Dewa Siwa untuk menolongnya melawan Sri Krishna dan pasukannya. Dewa Siwa karena terikat dengan anugerahnya yang diberikan kepada Banasura, lalu Dewa Siwa datang untuk membantu dan menyelamatkan Banasura. Dewa Siwa datang dengan anaknya Kartike dan bala tentara Gana dan memulai berperang dengan Sri Krishna untuk melindungi Banasura. Siwa dan Sri Krishna mulai bertarung satu sama lain. Ketika Sri Krishna mengetahui bahwa dia tidak berdaya untuk membunuh Banasura karena Siwa melindunginya, lalu kemudian Sri Krishna berdoa kepada Dewa Siwa dalam hati. Pada saat itu, Dewa Siwa memberinya cara untuk diikuti agar dapat mengalahkan Banasura. Sri Krishna lalu menembakkan anak panah bernama Jurum Nastra yang membuat Dewa Siwa tertidur. Dan akhirnya Sri Krishna memerintahkan cakra sudarsananya untuk memotong kepala Banasura. Pada saat itu, Dewa Siwa terbangun dan menahan cakra tersebut. Dewa Siwa kemudian memohon kepada Sri Krishna untuk memaafkan Banasura karena dia adalah salah satu pemuja besarnya. Melihat keadaan tersebut,
Banasura pun merasa malu dan meminta maaf. Dia juga berjanji untuk menurunkan kesombongannya dan menjadi baik di masa depan. Banasura kemudian menikahkan Aniruddha dan Usha dan memberikan mereka kepada Sri Krishna Kedwaraka dengan sangat hormat. Aniruddha dan Usha kemudian melahirkan Vajra, cucu Pradyumna dan cicit dari Krishna dan Rukmini.